sampai Allah yang memerintahkan kepadaku untuk meninggalkannya. Bahasa Al-Quran, bahasa yang paling lembut untuk menggambarkan mereka yang ada di luar kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam Penyelami Rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, kita sudah berada di episode-episode terakhir, begitu ya, sudah berada di surah-surah terakhir. Dan kita harap sahabat Al-Quran juga semakin semangat untuk sama-sama belajar dengan kita, sama-sama semangat untuk mentadabburi Al-Quran. Nah, sahabat Al-Quran, di episode kita kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Kafirun yang artinya adalah orang-orang kafir. Ada 6 ayat di sini. Kira-kira seperti apa kemudian cerita ataupun makna di balik surah Al-Kafirun ini, kita langsung saja bahas bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Thaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini menarik ya Ustadz ya, judulnya adalah surah Al-Kafirun, orang-orang kafir. Kira-kira seperti apa Ustadz cerita di balik surah Al-Kafirun ini Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, surah Al-Kafirun, surah yang bercerita tentang orang-orang kafir. Jadi Al-Quran itu ada surah Al-Mu'minun, ada surah Al-Munafikun, dan ada pula surah Al-Kafirun. Ya, 3 kelompok manusia dengan tipologi yang berbeda-beda, karakteristik yang tidak sama juga. Dan tentunya di surah Al-Kafirun ini kita akan disuguhkan gambaran bagaimana mengenai sebagian dari karakter orang-orang kafir. Nah, surah ini tergolong surah Makkiyah, turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kalau kita ingin lihat lebih lanjut, surah ini bisa dikatakan turun di periode Mekah, khususnya di tahapan kedua. Tahapan kedua dakwah Islam. Kita tahu tahapan pertama dakwah itu terjadi pengingkaran luar biasa. Penekanan dan persekusi kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Penyiksaan kepada muslim-muslim baru dari golongan yang lemah seperti Bilal dan sebagainya. Ketika orang-orang kafir memandang bahwasanya keimanan dan keteguhan akidah sebagian besar oleh umat Islam tak digoyahkan walaupun ditekan dan disiksa, maka masuklah ke tahapan berikutnya. Apa itu? Mulai mereka bernegosiasi kepada Rasul. Kalau nggak bisa dengan kekerasan, ya udah negosiasi dulu lah. Gimana cara negosiasi? Pertama, mereka datang kepada Abu Talib. Abu Talib, serahkan Muhammad sama kami ganti nanti Muhammad dengan mana anak muda paling ganteng di antara kami. Ketika itu Abu Talib tegas menolak. Ya, ku berikan anakku kepada kalian, kalian bunuh dia. Sedangkan anak kalian aku kasih makan, katanya. Maka Abu Talib pun menolak. Ketika itu datang lagi mereka kepada Muhammad. Muhammad, kalau kau mau jadi orang paling kaya, ya nggak apa-apa. Kami kumpulkan harta, kami kasih kau. Kalau kau mau jadi pemimpin Mekah, boleh. Kami angkat kau jadi pemimpin. Kalau kau ingin istri paling cantik, kami jejerkan mana anak perempuan kami yang paling rupawan, silahkan kau pilih. Ya, tapi syarat satu, kau tinggalkan risalahmu. Ketika itu tegas Nabi berkata, sekiranya mereka letakkan matahari di pundak kananku, bulan di pundak kiriku, agar kutinggalkan dakwah ini, tak akan kutinggalkan sampai Allah yang memerintahkan kepadaku untuk meninggalkannya. Nah, pada bagian terakhir mereka tawarkan lagi, yang kemudian menjadi sebab langsung turunnya surah Al-Kafirun ini. Mereka berkata, udah Muhammad, selama kau berdakwah, ini kan kacau di Mekah. Engkau mendustakan Tuhan-Tuhan kami para berhala. Ya, kami juga mendustakan Tuhan kamu. Ya sudah, kalau begitu biar jalan tengah. Win-win solution. Ya, setahun ini kau sembah Tuhan kami. Tahun depan kami gantian.
sembah Tuhan kamu. Kan ya sudah, clear. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan surah Al-Kafirun sebagai gambaran bagaimana sebenarnya komitmen keimanan seorang mukmin. Ya, mana urusan yang tak boleh ditoleransi, walaupun kadang-kadang menggunakan istilah moderasi beragama dan lain sebagainya. Mana yang boleh toleransi, mana yang tak boleh toleransi. Ini yang kemudian digambarkan dalam surah ini. Kita lihat pembukaan surah ini cukup kuat sekali. Allah menggunakan kata qul ya ayyuhal kafirun. Qul artinya katakan. Katakan Muhammad. Kepada siapa? Kepada mereka yang bernegosiasi kepadamu. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Para hadirin, beberapa waktu belakangan ini justru penggunaan istilah kafir sering sekali dipermasalahkan sama orang dengan alasan kata-kata itu tidak menunjukkan toleransi dan kasar. Perlu untuk kita jelaskan bahwasanya pertama, setiap agama memiliki istilah khusus untuk menunjukkan kelompok di luar kelompoknya. Dan itu bukan hanya Islam. Ya, semua ajaran agama punya istilah khusus untuk menggambarkan siapa yang berada di luar agama mereka. Kalau dalam agama Yahudi, orang selain Yahudi disebut ghayyum. Ghayyum itu apa? Nah, ini kalau kita lihat artinya pun lebih kasar. Karena dianggap ghayyum itu keturunan monyet dan babi. Dalam agama Kristen misalnya ada istilah domba-domba sesat. Nah, dianggap kita belum beriman pada juru selamat, maka dianggap kita domba-domba yang sesat. Maka dalam Islam sebenarnya ada istilah menggambarkan mereka yang di luar komunitas Islam. Namanya apa? Al-kafirun. Apa sebenarnya arti kafirun? Arti kafirun artinya adalah orang-orang yang tertutup hatinya dari menerima hidayah. Jadi sebenarnya kalau dilihat maknanya, ini bahasa paling halus yang mungkin digunakan untuk menggambarkan mereka yang ada di luar kelompok kita. Jadi bukan digambarkan, kasar kali kok bilang aku kafir. Tidak, ini orang yang tak paham maknanya. Ya, makanya kalau kita lihat kata kafir kan diambil dari akar kata kafara yang artinya menutup. Dalam bahasa Inggris penutup disebut cover. Dalam bahasa Arab kafrun artinya penutupan. Kafir orang yang menutup hatinya untuk menerima hidayah. Allah sudah kasih hidayah, tapi dia tutup hatinya. Aku gak mau terima hidayah itu. Maka dari itu Allah katakan, Qul ya ayyuhal kafir. Wahai kalian yang masih menutup hatinya, tak mau menerima hidayah. Udah tiap hari, pagi, sore, setiap saat Muhammad ngajak kalian untuk masuk Islam. Tapi kalian tutup hati kalian. Nah, perlu untuk kita pahami, setiap mukmin baru dikatakan sempurna imannya kalau dia mukmin dan kafir. Mukmin kepada Allah dan kafir kepada semua Tuhan selain Allah. Kalau kita masih beriman kita beriman pada Allah, beriman. Tapi beriman pada Buddha, beriman juga. Ini berarti tidak muslim, tidak mukmin. Mukmin kalau kita beriman kepada Allah dan kafir terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kafir beriman juga kepada Tuhannya dan kufur dia kepada Allah. Jadi ini makna sebenar dari kata kafir. Nah, jadi jangan pula sampai surat Al-Kafirun pun mau diganti namanya jadi surat non-muslim atau apa. Ini sesuatu yang menunjukkan ketidakpemahaman, ya, sehingga mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya bahasa Al-Quran, bahasa yang paling lembut untuk menggambarkan mereka yang ada di luar kelompok orang-orang beriman. Nah, apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada orang-orang kafir tadi? Pertama, Allah katakan, La a'budu ma ta'budun. Aku tak menyembah apa yang kalian sembah. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah Tuhanku gak sama dengan Tuhanmu. Aku menyembah Allah, kau menyembah Tuhan lain.
Ya, bagaimana aku bisa bertukaran untuk gantian beribadah dengan agama kalian? Karena Tuhanku berbeda dengan Tuhan kalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita, toleransi itu bukan berarti ketika kita ikut nyembah yang disembah orang. Sekarang model nyembahnya mungkin bukan yang sujud atau apa, Ustaz. Kadang mengucapkan selamat ini itu termasuk seperti apa, Ustaz? Ya, Mengakui ajaran agama lain gitu. Begini, mengucapkan beberapa ucapan kata itu kan punya konsekuensi. Ya, kalau misalnya dalam hal-hal tertentu non muslim juga diminta untuk mengucap 2 kalimat syahadat, pasti juga menolak. Karena dia tahu konsekuensi dari ucapan itu. Kemana akan menghantarkan dia. Maka begitu juga dalam Islam mengucapkan selamat terhadap ya mungkin perayaan agama dari satu agama tertentu, ini mengandung ikrar pembenaran terhadap perayaan tersebut. Dan tentunya kalau ditimbang dengan timbangan akidah, ini juga berbahaya bagi keimanan seseorang. Ya, bagi keimanan seseorang mengucapkan sesuatu yang bisa merusak akidahnya. Makanya pertama Allah katakan, aku tak menyembah Tuhan yang sama dengan yang kalian sembah. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ada satu paham filsafat namanya pluralisme agama. Ini dibuat pertama kali oleh ya Wilfred Cantwell Smith, seorang pakar teologi dari Universitas McGill di Kanada, yang mengatakan ya supaya bisa bertoleransi kita harus mengusung paham pluralisme agama. Apa itu pluralisme agama? Dianggapnya semua agama itu sama. Walaupun nama-nama Tuhannya berbeda, itu hanya seperti jari-jari pada roda menuju titik yang satu. Jadi ya nggak ada masalah. Sebenarnya sama aja itu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu atau Shinto, apapun sama saja. Pada hakikatnya, kalau kita telaah propaganda ini, sebenarnya ini bukan untuk mewujudkan toleransi beragama, tapi justru melahirkan agama baru. Itulah agama rujak, campur semua. Nah, tentunya ini justru akan menimbulkan pergesekan dan konflik yang jauh lebih besar. Maka dari itu, dalam Islam, silakan saling tolong-menolong dalam urusan keduniaan. Bakti sosial, boleh. Donor darah, silahkan. Bantu ini dan itu, silahkan. Tapi kalau sudah masuk ya masalah ritual keagamaan, la a'budu ma ta'budun. Gak mungkin baru dianggap toleransi kalau kita ikut dalam ritual ajaran agama lain, ya. Sebagaimana mereka pun ya wala antum abiduna ma a'bud. Tuhan yang kalian sembah bukan yang aku sembah. Bukan yang kalian sembah. Sebagaimana kalian pun tak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Jelas ini. Aku menyembah Tuhan yang berbeda dengan yang kalian sembah. Kalian pun gak akan mungkin nyembah Tuhanku. Ya, kenapa? Kalaupun kalian mengatakan, ya kami percaya sama Allah dan sebagainya, itu mungkin ucapan saja. Tapi pada hakikat kepercayaan yang sebenarnya, karena kalau kalian beriman kepada Allah, Tuhanku, kalian dituntut untuk kafir terhadap Tuhan-Tuhan kalian yang lain. Dan pasti kalian menolak itu. Jadi nggak mungkin ya kita anggap semua agama sama, biar nggak ribut-ribut atau gantian beribadahnya. Ini kan sering sekali kadang-kadang menjadi rancu. Orang Islam berselawat di gereja. Nanti akan tiba masa, bisa saja orang Kristen, kami mintalah masjid juga mau haleluya di situ. Kan? Kalau sudah terbiasa, ini kan ujungnya justru akan merusak. Maka kunci dalam bertoleransi adalah masing-masing penganut agama tidak offside, tidak masuk ke ruang yang bukan dari ajaran agama masing-masing, sehingga penghormatan dalam pengertian kita tidak mengganggu mereka
ini bisa terwujud. Kita tak berharap sholat kita diganggu, mereka juga nggak berharap kebaktiannya diganggu, atau misalnya ada misa sucinya diganggu, atau apapun kegiatan keagamaan yang lain. Jadi ini yang pertama. Kemudian Allah katakan, wala ana abidum ma abadtum. Aku tidak beribadah seperti tata cara ibadah kalian. Jadi ini kan kalau kita lihat terjemahannya, maknanya hampir berdekatan ini. Ayat kedua ini bercerita tentang aku tak sembah Tuhan yang kalian sembah. Tapi ayat keempat artinya aku tak sembah Tuhanku dengan tata cara yang sama seperti kalian menyembah Tuhan kalian. Tiap agama ada tata caranya. Sholat umat Islam nggak sama dengan sholatnya agama lain. Agama lain juga punya puasa. Puasa orang Islam nggak sama dengan puasa yang lain. Ya. Ada juga mungkin mereka derma. Kita punya zakat. Zakat Islam yang nggak sama juga dengan zakat yang lain. Kenapa? Ya, karena Islam itu ajaran yang istimewa dalam keyakinan kita. Nggak sama. Nggak bisa kita katakan, oh ini, makanya Islam pun menghindari meminjam istilah yang bukan istilah Islam. Ini banyak sekarang istilah Islam dipakai. Misalnya oleh agama lain. Yuk kita wirid ya. Rupanya lain juga arti wiridnya di situ. Nah, Islam kan nggak pakai misalnya. Yuk kita buat kebaktian Islami misalnya. Nggak mungkin. Karena memang istilah itu bukan lahir dari rahim Islam. Istilah solat sama nggak dengan sembahyang? Mungkin orang anggap sama, tapi tidak. Sembahyang bahasa Sanskerta, sembahyang, Tuhan hyang. Tapi karena terbiasa kita mengatakan sembahyang sama artinya dengan solat. Begitu juga puasa dengan saum, sama nggak? Belum tentu sama. Karena istilah yang konsisten digunakan dalam Islam adalah saum, bukan puasa. Kan begitu? Makanya istilah-istilah ini kita perlu berhati-hati ketika menerjemahkannya. Ya, jangan nanti ada umroh Islam, ada pula dibuat umroh Kristen misalnya. Kan ini umroh istilah Islam, jangan dipakai ke agama lain, itu akan merusak. Karena kaifiat dan tata caranya tidak sama. Tidak sama. Makanya dikatakan aku tidak beribadah dengan tata cara sebagaimana kalian beribadah. Dan ini menjadi kendala. Nggak mungkin kita ini bisa gantian. Sebulan sembah Tuhanku, bulan depan gantian sembah Tuhanmu. Ya. Begitu juga Allah katakan, wala antum abiduna ma a'bud. Allah katakan, kalian pun nggak mungkin nyembah Tuhanku sebagaimana tata cara aku menyembah Tuhanku. Jadi kalau disuruhlah misalnya, ya haji orang jahiliyah dulu pun ada haji, tapi hajinya beda dengan haji Islam. Ya, dulu orang di masa jahiliyah kalau tidak sanggup beli kain ihram yang dijual mahal, disuruh bertawaf telanjang. Islam tidak pernah mengenal tawaf seperti itu. Misalnya lagi cerita tentang sa'i. Di zaman jahiliyah ada sa'i, tapi sa'i sambil mengusap-ngusap berhala-berhala yang ketika itu memenuhi kawasan Masjidil Haram. Nah, jadi ini kalau kita lihat kaifiat dan tata caranya juga tidak sama. Maka dari itu kesimpulan, apakah mungkin bernegosiasi dalam masalah akidah, bernegosiasi ganti-gantian dalam rangka menghindari pergesekan dan konflik? Ya udah gantian saja, bulan ini sembah dengan cara Islam, bulan depan dengan cara yang lain. Allah tegas katakan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian. Kalau kalian mau sembah Tuhan kalian ya silakan. Kalau kalian mau beribadah dengan kaifiat yang diajarkan dalam agama kalian ya silakan. Tapi
jangan juga campuri agamaku. Tuhanku punya karakteristiknya yang aku yakini, yang nggak sama dengan Tuhan kalian. Tata cara sholatku, saumku, zakatku, haji dan umrohku juga punya tata cara yang nggak sama dengan konsep ibadah dalam agama kalian. Maka bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Aku tak akan offside, mencampuri ibadah kalian. Silahkan kalian kerjakan, tapi jangan juga ganggu agamaku. Jangan pula mencampuri ya apa yang bukan menjadi ranah pembahasan dalam ajaran agama kalian. Karena bagiku agamaku. Nah, selain itu, ayat ke-6 ini juga bisa berarti bagi kalian balasan yang Allah siapkan untuk kalian, dan bagi kami juga balasan yang Allah siapkan untuk kami. Nah, maka dari itu memang satu sisi kan setiap pemeluk agama pastinya meyakini agamanya adalah yang paling benar. Dan keyakinan terhadap agama itu nggak bisa setengah-setengah. Nah, kalau ada orang beragama, dia meyakini, ya mungkin betul, mungkin salah. Itu belum beragama. Karena keimanan itu tidak menerima keraguan-raguan. Kita kalau beriman itu ya harus yakin. Jangan Islam berapa yakin? 99%, masih ada ragunya. Itu belum beriman. Apa yang membuatmu ragu? Pelajari sini supaya hilang keraguan-raguan itu. Ini yang seharusnya kemudian harus kita pahami. Nah, ada sebuah kisah menarik pernah terjadi kepada beberapa sahabat. Kita ketahui dalam surah Al-Kafirun ini terdapat pengulangan. Pengulangan. Walaupun maknanya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tapi terkesan lahir dari redaksi satu ayat ini sama dengan redaksi ayat setelahnya. Nah, pernah terjadi sebelum diharamkan minum-minuman keras. Waktu itu riwayat mengatakan itu terjadi pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan riwayat yang lain mengatakan bukan pada beliau. Jadi ketika baru selesai minum minuman keras, masih ada efek mabuk, seorang sahabat maju ke depan menjadi imam. Dan gara-gara efek mabuk, ya, dia salah dalam membaca surah Al-Kafirun ini. Terbalik-balik dia, nggak selesai-selesai surahnya. Karena kalau tidak fokus dalam membaca Al-Kafirun ini, kita bisa nggak tahu kelanjutannya yang mana. Ini yang terjadi pada sahabat tersebut. Sehingga itulah yang kemudian melatar belakangi turunnya firman Allah di surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mendekati solat sedangkan engkau masih dalam kondisi mabuk sampai kau paham apa yang kau baca. Jadi ini menunjukkan kepada kita sebelum khamar diharamkan itu ada yang sholat masih di bawah efek mabuk. Cuma problemnya sekarang berapa banyak orang tak mabuk tapi tak paham juga yang dibaca dalam sholat. Padahal Allah mengecam supaya kau bisa paham apa yang kau baca. Ini menunjukkan sekali lagi, kalau kita mau membaca, ya bukan sekedar untuk mendapatkan kekhusyuan, tapi mentadabburi dan paham makna umum dari setiap surah. Itu kunci supaya surah kita, sholat kita berketerima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kalau kita ngobrol soal toleransi ya lagi Ustaz ya. Misalnya dalam satu keluarga begitu Ustaz, terkadang kan mungkin dia lahir dari keluarga Nasrani tapi kemudian dia memeluk agama Islam begitu, tapi mungkin Islamnya itu mungkin kurang kuat begitu Ustaz, ajaran yang dia peroleh begitu, sehingga batasan toleransi itu sering terlewat begitu Ustaz. Ini gimana sih Ustaz seharusnya? Karena orang tua begitu Ustaz yang beda ajaran dengan kita. Berbeda agama antara anak Muslim dengan orang tua yang belum mendapatkan hidayah tidak berarti kita
melepaskan kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, dikatakan dalam sirah waktu itu ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat ini masuk Islam, ketahuan oleh ibunya. Ibunya kemudian mengultimatum Sa'ad. Wahai Sa'ad, kalau kau tak balik kepada agama nenek moyang kita, ibu tak akan makan sampai ibu meninggal. Di ultimatum, sehingga ketika itu posisi Sa'ad sangat berat. Tiap hari dia kunjungi ibunya makin lemah. Ibunya mengatakan, ya kalau kau sayang sama ibumu, kau murtadlah. Tapi hingga ibunya di momen sudah berlalu beberapa hari dan ibunya tak makan-makan, ya akhirnya Sa'ad berkata, wahai ibu, kalau ibu punya 10 nyawa, satu persatu keluar, niscaya aku tetap tidak akan meninggalkan ajaran agamaku ini. Tapi aku tetap akan berbuat baik kepada ibu selama ibu hidup. Itulah potret gambaran bagaimana Islam mengajarkan bahwasanya apa? Kepatuhan yang tak boleh dibantah hanyalah kepatuhan kepada Allah. Kalau orang tua yang wajib kita baktikan diri kita kepadanya memerintahkan satu perintah yang bertentangan dengan perintah Allah, maka di saat itu kita wajib mendahulukan perintah Allah daripada perintah orang tua. Tapi bukan berarti kita mengabaikan, menelantarkan, tidak. Bagi anak-anak yang posisinya sebagai muslim, orang tuanya belum dapat hidayah, boleh jadi dengan bakti si anak, caranya ya memperlakukan orang tuanya dengan penuh penghargaan dan penghormatan, mudah-mudahan itu jadi sebab masuknya hidayah kepada hati kedua orang tuanya. Jadi ini sebuah ya lahan dakwah yang cukup subur, saya kira, ruang yang memungkinkan kita mengupayakan ya satu orang saja dapat hidayah lewat perantaraan kita, kata Rasul, lebih baik daripada dunia, daripada segala isinya. Jadi termasuk seperti itu. Kalau dia merasa ilmunya masih kurang, belajar terus. Ya, tapi kemudian jangan atas dasar slogan saya kan mau berbakti, tapi baktinya itu justru mendorong dia melakukan perbuatan yang dilarang dalam ajaran agamanya. Itu tak boleh. Oke. Kalau dengan hubungan suami istri Ustaz yang menikah beda agama, nah ini seperti apa lagi Ustaz? Ya, pertama harus kita pahami di Indonesia yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memang dalam Al-Quran kan ada hukum boleh menikahi wanita ahlu kitab. Ya. Tapi apakah wanita ahlu kitab itu mencakup Kristen dan Yahudi misalnya yang ada di Indonesia? Fatwa MUI ini sejak tahun 60-an ya, kemudian berlandaskan kepada tafsiran Imam Syafi'i terhadap ahlu kitab. Imam Syafi'i dan MUI mengatakan Nasrani dan Yahudi di Indonesia itu bukan ahlu kitab menurut mereka. Karena ahlu kitab yang sebenarnya adalah Bani Israel, keturunan Israel yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Sedangkan di sini ini bukan keturunan Israel, keturunan yang lain. Maka fatwa yang dipegang sampai saat ini adalah larangan nikah beda agama untuk yang kasus di Indonesia. Nah, kadang-kadang terjadi suami istri satu agama. Di tengah perjalanan, istri dapat hidayah masuk Islam. Atau sebaliknya, suami ya masuk Islam, istri masih dalam agama sebelumnya. Macam mana? Kalau statusnya istri yang masuk Islam, karena dalam Islam tak boleh wanita muslimah ya di bawah kekuasaan laki-laki kafir, maka sebenarnya kontrak perkawinannya batal begitu si perempuan ini masuk Islam. Kalau tetap dia berhubungan suami istri, maka itu dianggap zina. Makanya dia karena alasan berbeda agama, maka ini bisa dilakukan yang namanya apa? Fasakh, nikahnya dibatalkan.
difasah, ya. Tapi laki-lakinya masuk Islam, perempuannya belum. Macam mana? Di sini kalau si laki-laki kemudian merasa yakin dan percaya dia bisa mempengaruhi istrinya untuk memeluk Islam, ini diupayakan saja. Tapi kalau memang tidak bisa karena perbedaan visi dalam kehidupan, ini kemudian tidak serta-merta itu putus, tapi kemudian diceraikan. Kenapa? Karena yang paling penting dalam sebuah rumah tangga adalah adanya kesatuan visi. Dan visi itu dipengaruhi oleh apa yang kita yakini dan apa yang kita imani. Makanya kalau dalam undang-undang perkawinan kan disebut perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran masing-masing agama. Nah, dalam Islam tegas, wala tunkihul musyrikin ya hatta yu'minu. Ya, jangan kau nikahkan anak perempuanmu kepada orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Lebih bagus menikahkan anak perempuan dengan budak laki-laki yang mukmin dibanding menikahkannya dengan laki-laki yang kaya raya dan mungkin rupawan, hartawan dan sebagainya, tapi dia statusnya adalah seorang kafir. Jadi ini menjadi hal yang cukup menarik. Nah, zaman sekarang ini kan banyak nikah-nikah yang seperti itu tidak mengikuti prosedur. Ya, kadang-kadang tidak lewat KUA, tidak lewat ada yang menikah di luar negeri kemudian baru pulang untuk mendaftarkannya kecatatan sipil dan lain sebagainya. Jadi secara legalitas sebenarnya itu tidak dibenarkan oleh peraturan yang ada di kita. Walaupun kadang-kadang ada orang-orang yang terus mengkampanyekan nikah campur atau nikah beda agama, yang saya kira ini dulu selalu orang menyebutkan, oh artis si fulan ini bisa bertahan sampai kita, tapi ujungnya kan bercerai juga. Kenapa? Karena perbedaan prinsip ketika akidah itu berbeda, ini sangat sulit untuk ditemukan titik temu. Karena ini bagian dari apa yang mempengaruhi cara kita memandang masa depan, potret pendidikan anak, mau dibawa kemana, bahtera rumah tangga, itu semua nggak bisa lepas dari masalah keyakinan dan akidah. Oke, baik. Apalagi suami istri beda keyakinan, kemudian dengan alasan ketika satu merayakan mungkin Idul Fitri, satu merayakan Natal, kemudian dibawa ke arah toleransi. Ini membingungkan begitu ya Ustaz ya. Oke, baik. Jadi kalau bisa mungkin dihindari saja begitu Ustaz ya, menikah dengan beda keyakinan begitu. Oke. Sahabat Al-Qur'an, untuk surah Al-Kafirun sudah selesai kita bahas sampai di sini begitu. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjadi hikmah untuk kita semua, bagaimana kita bisa benar-benar memahami toleransi itu dalam Islam yang seperti apa begitu. Oke, kalau gitu diajak kembali sahabat Al-Qur'an untuk like, komen dan subscribe ke YouTube channel kita. Insya Allah kita kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.